Sobat Belajar Otodidak, kembali lagi bersama channel Belajar Otodidak. Kita akan belajar banyak hal secara mandiri dan gratis. Oke, beberapa hari yang lalu kita dapat request nih dari salah satu sobat buat bikin konten tentang belajar TOEFL. Tapi sekarang kita cuma perkenalan dulu, tapi nanti ke depan kita akan bakal bahas satu persatu dan bedah, lalu kita buatkan playlistnya jadi sehingga sobat bisa mempelajarinya dengan lebih mudah. Oke, sebelumnya saya ingin kasih tahu bahwa TOEFL itu sebenarnya apa sih ya. TOEFL itu Test of English as Foreign Language, ya artinya adalah tes kemampuan bahasa Inggris bagi orang yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, tes khusus TOEFL ini tesnya itu tes tulis, jadi nggak ada tes speaking, tes berbicara ataupun yang lainnya. Jadi full semuanya tesnya tes tulis. Dan macam-macamnya, yang pertama ada PBT, paper based test ya. Jadi tes TOEFL ini sifatnya berupa kertas ya. Lalu yang selanjutnya ada CBT, computer based test ya. Jadi kita menggunakan software yang disediakan oleh lembaga, lalu kita harus menjawabnya. Lalu yang selanjutnya ada IBT ya. IBT itu internet based test. Nah, artinya ini yang lebih direkomendasikan karena penyelenggaranya langsung dari ITS ya. Lalu yang cukup fenomenal di Indonesia yaitu ada ITP, Institutional Testing Program. Nah, pada kali ini kita akan kenalan dulu di bagian terakhir yaitu ITP. Nah, TOEFL ITP ini yang perlu kita ketahui, dia memiliki tiga jenis soal TOEFL. Jenis yang pertama adalah listening comprehension. Jenis untuk tes ini dimulai di sesi yang pertama ya. Jadi di sini kita akan diuji tentang kemampuan kita mendengarkan percakapan ataupun obrolan yang sedang di setel dari audio. Oke. Lalu yang kedua ada structure and written expression ya. Tentu tes ini tujuannya untuk mengukur kecakapan kita dalam tata bahasa maupun structure ya. Lalu yang selanjutnya ada reading comprehension. Nah, dari tiga tes ini semuanya tidak ada yang membaca pun, bukan kita disuruh membaca, tapi kita membaca tulisan lalu kita mengerjakan soal. Jadi ujiannya itu bukan ujian membaca ya, tapi ternyata kita harus menyimpulkan dari bacaan. Dan sebelum memasuki penjelasan berikutnya, berapa sih skor yang harus kita penuhi ya? Sebagai gambaran, kalau misalnya kita S1 ya sekurang-kurangnya 450 lah ya. Tapi kalau misalnya kita ingin dapat ataupun ingin masuk ke jenjang yang lebih tinggi S2, itu seenggaknya minimal 500 skornya ya. Lalu kalau misalnya itu untuk level dalam negeri, kalau misalnya luar negeri ya sekurang-kurangnya 550. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu gimana caranya bisa menyelesaikan jenis-jenis soal TOEFL ini yang mungkin menurut kita, mungkin saya juga dulu merasa ini maupun yang cukup menyeramkan, tapi ketika kita pelajari dengan teliti, sabar, itu justru jauh lebih mengasihkan dan membuat kita lebih tertarik untuk menjawab permasalahan-permasalahan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada listening comprehension. Pada tes ini terdapat 50 soal ya. Yang pertama diantaranya ada short conversation, yaitu percakapan pendek, biasanya hanya 1-2 orang yang bertanya lalu ada yang menanggapi. Setelah itu ada pertanyaan, kira-kira maksudnya apa ya. Nanti triknya kita akan kasih tahu gimana cara menjawabnya.
Lalu di tipe yang selanjutnya di listening ada longer conversation, itu percakapan yang lebih panjang, biasanya bisa ada yang menyampaikan lalu disambut, disampaikan lagi, bahkan ditanggapi kembali. Jadi jauh lebih panjang. Ya bukan berbeda sedikit dengan short conversation. Lalu yang selanjutnya ada monolog ataupun berbicara sendiri. Misalnya ada lecturer ataupun misalnya dosen atau mungkin seorang siswa ataupun mahasiswa yang sedang menjelaskan sesuatu, dan ini cukup menyulitkan biasanya. Menyulitkan dalam arti ya kita satu listening, satu audio itu bisa untuk 3 bahkan sampai 5 pertanyaan. Jadi harus fokus. Berbeda seperti short conversation, itu biasanya satu audio untuk 1 pertanyaan, jauh lebih mudah. Kalau yang ini percakapan tapi bisa lebih dari 1 pertanyaan. Ya, itu terkait listening comprehension. Lalu tipe yang kedua kita akan dihadapkan dengan structure and written expression. Ya, akan ada 40 soal. Ya, diantaranya tentang grammar ataupun berkaitan dengan tenses. Lalu ada structure. Ya, yang selanjutnya ada error recognition. Ya, kita menganalisa dari sebuah kalimat ataupun frasa, kita analisa ada A sampai E. Ya, lalu kita pilih mana yang kira-kira tidak sesuai. Sejujurnya pada di antara jenis-jenis tes TOEFL yang ada, kita harus bisa memaksimalkan di tes structure and written expression, karena ini sangat pasti jawabannya. Jadi nggak mungkin ketika grammar yang digunakan adalah simple present, ya berarti to be-nya is MR gitu ya. Jadi harus bisa kita maksimalkan. Nanti kita akan bahas bedah satu persatu gimana caranya menyelesaikan 40 soal dengan nilai terbaik. Oke ya. Lalu yang selanjutnya ada reading comprehension. Ya, terdapat 50 soal, ini tahap terakhir dan cukup melelahkan karena bahasa tulisannya cukup banyak dan panjang, dan bahasanya cukup agak intelek ya, seperti scientific writing gitu ya. Tapi nanti kita akan pelajari gimana caranya teknik skimming dan scanning. Nah, biasanya akan berbicara terkait main idea ya, ataupun topik utama ya. Lalu pertanyaan biasanya bertanya tentang what is the main idea of this passage ya. Lalu bertanya tentang topik ya. Terus yang selanjutnya adalah detail information ya. Detail information itu bisa seperti according to the passage bla 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 ya. Lalu yang selanjutnya ada vocabulary. Nah, vocabulary itu biasanya meminta sinonim atau antonim. Nah, pertanyaannya mungkin akan seperti ini: what is the meaning of bla 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 in the line 3 paragraph. Terus ada juga misalnya the word bla 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 in line 4 can be replaced by, dan lain sebagainya ya. Jadi nanti ya ketika 3 soal jenis soal TOEFL itu kita akan mendapatkan sertifikat. Nah, jadi di tes TOEFL itu tidak ada yang gagal, tidak ada yang lulus ya, kategorinya semua akan mendapat sertifikat. Nah, bagi mereka yang sertifikatnya itu ya sekurang-kurangnya di atas 500 akan dapat sertifikat yang jauh lebih besar ya. Tapi kalau misalnya nilainya di bawah 500, kertasnya itu kecil ya. Nah, jadi kita targetkan gimana caranya bisa raih TOEFL minimal 500, dan kalau bisa semaksimal mungkin lebih dari 550 ya. Oke, itu saja. Kalau ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan bahas satu persatu. Tetap tonton terus channel Belajar Otodidak, dan tetap semangat raih skor TOEFL seperti yang kita impikan. Terima kasih.